Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan, jurusan Ilmu Masyarakatan, nama Muhammad Yakal Ramadan, STB 5030, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan organisasi. Dalam video kali ini saya berperan sebagai seorang konsultan organisasi. Sebagai seorang konsultan, saya bertugas untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam organisasi, terutama pada lembaga pemasyarakatan. Pada video kali ini saya akan mengambil tema pemenuhan hak warga binaan. Dalam video kali ini juga saya akan menganalisis akar penyebabnya secara sistematis. Selain itu, saya juga memberikan rekomendasi yang tepat dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan dapat memenuhi hak warga binaan. Berikut adalah video yang saya berikan. Terima kasih. Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Artinya, selain menjalankan fungsi penghukuman, lembaga pemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warga binaan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, seperti hak atas kesehatan, hak atas pembinaan, serta hak atas kondisi hunian yang layak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan realitas yang terjadi di lapangan. Di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia, pemenuhan hak warga binaan masih belum berjalan secara optimal. Salah satu contohnya pada rutan di Surabaya yang juga menghadapi berbagai keterbatasan dalam pemenuhan hak tersebut. Sebagai konsultan, saya mengidentifikasi bahwa salah satu permasalahan utama adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas. Kondisi ini terjadi ketika jumlah warga binaan jauh melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga berdampak pada berbagai aspek. Misalnya, ruang hunian yang tidak layak, akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas, serta program pembinaan yang tidak dapat berjalan secara maksimal. Akibatnya, hak-hak dasar warga binaan menjadi tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi seperti ini juga terjadi di rutan Surabaya, di mana tekanan kapasitas berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan. Permasalahan ini didukung berbagai data dan laporan dari lembaga resmi. Laporan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat hunian lapas melebihi kapasitas yang tersedia. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan adanya keterlambatan dalam layanan kesehatan yang merupakan salah satu hak dasar warga binaan. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti adanya potensi pelanggaran hak narapidana di beberapa lapas. Jika dilihat dari kondisi nyata, pada tahun 2025 terjadi pemindahan narapidana dari rutan Surabaya ke lapas lain sebagai upaya mengurangi overcrowding. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kapasitas yang berlebih benar-benar terjadi secara nyata dan berdampak pada pemenuhan hak warga binaan. Untuk memahami permasalahan ini secara lebih mendalam, saya telah melakukan diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal, yaitu terpenuhinya hak warga binaan dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Melalui diagnosis ini, kita tidak hanya melihat gejala, tetapi juga memahami akar permasalahan yang
sebenarnya. Dalam melakukan diagnosis, saya menggunakan model Weisbord Six Box Model. Model ini membantu menganalisis organisasi melalui 6 aspek utama, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua struktur, yang ketiga hubungan, yang keempat penghargaan, yang kelima kepemimpinan, dan yang terakhir mekanisme kerja. Dengan menggunakan model ini, analisis dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Berdasarkan hasil analisis, pada aspek tujuan, organisasi masih lebih berfokus pada penghukuman dibanding dalam pemenuhan hak dan rehabilitasi. Pada aspek struktur, organisasi belum mampu mengatasi permasalahan overcapacity sehingga berdampak pada keterbatasan fasilitas. Pada aspek hubungan, interaksi antara petugas dan warga binaan cenderung kaku, sehingga pendekatan pembinaan kurang optimal. Pada aspek penghargaan, sistem belum mendukung peningkatan kualitas pembinaan. Pada aspek kepemimpinan, masih kurang sensitif terhadap pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dan pada aspek mekanisme, sistem pengaduan belum berjalan secara efektif. Jika dilihat secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi belum mampu memenuhi hak warga binaan secara optimal. Berdasarkan diagnosis tersebut, terdapat beberapa akar permasalahan utama. Yang pertama, overcapacity akibat kebijakan pemidanaan yang belum optimal. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, budaya organisasi yang masih berorientasi pada keamanan dibandingkan pembinaan. Kemudian yang keempat, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Akar permasalahan ini saling berkaitan dan secara langsung mempengaruhi pemenuhan hak warga binaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya sebagai konsultan menggunakan change model Lewin yang terdiri dari 3 tahap, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Yang pertama adalah tahap unfreeze. Pada tahap ini, organisasi perlu menyadari pemenuhan hak warga binaan masih belum optimal. Hal ini perlu dilakukan dengan menyampaikan data dan kondisi nyata yang terjadi. Sehingga setelah penyampaian data dan kondisi nyata, dapat muncul dorongan kesadaran akan pentingnya perubahan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap change. Pada tahap ini dilakukan implementasi perubahan seperti peningkatan layanan kesehatan, perbaikan program pembinaan, serta pembentukan sistem pengaduan yang lebih efektif. Pada tahap ini akan menjadi langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak warga binaan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Kemudian tahap terakhir adalah tahap refreeze. Perubahan yang telah dilakukan diperkuat melalui kebijakan, monitoring, dan evaluasi, sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pemenuhan hak warga binaan dapat meningkat, baik dalam aspek kesehatan, pembinaan, maupun kondisi hunian. Sebagai konsultan, saya merekomendasikan reformasi kebijakan hunian, peningkatan anggaran layanan dasar, penguatan pengawasan eksternal, serta digitalisasi sistem pemasyarakatan. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan hak warga binaan secara optimal. Sebagai kesimpulan, pemenuhan hak warga binaan merupakan indikator utama keberhasilan sistem pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut masih belum terpenuhi secara optimal. Kasus pada Rutan Surabaya menunjukkan bahwa permasalahan seperti overcrowding dan keterbatasan layanan masih terjadi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan organisasi yang tepat agar pemenuhan hak warga binaan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.